Halo semuanya, saya dengan Ana Maria. Saya mahasiswa MM Perbanas. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait tugas komunikasi bisnis saya perihal the changing landscape of organization yang kita bisa melihat dari sisi teori, jurnal, dan case study. Sebagai bagian pertama, yaitu introduction. Kompleksitas dalam organisasi dipengaruhi oleh isu-isu seperti globalisasi, terorisme, perubahan iklim, dan pergeseran demografi. Untuk mengatasi masalah tersebut secara efektif, maka diperlukan proses dalam menghadapi perubahan identitas organisasi, dengan tentunya mempertimbangkan komunikasi di dalam organisasi tersebut. Landscape atau desain organisasi merujuk pada struktur dan karakteristik suatu organisasi, di mana mencakup elemen-elemen seperti struktur organisasi, budaya perusahaan, sistem manajemen, dan elemen lain yang membentuk kerangka kerja organisasi tersebut. Pada kesempatan ini, kita akan membahas 4 jenis komunikasi, yaitu communication on the global workspace, communication in an era of shifting identity, communication in a service economy, communication in the age of the disposable worker. Classic approach to organization since the Industrial Revolution. Industrial Revolution mengarahnya kepada modern era. Pada modern era, pendekatan dimulai dari fleksibilitas atau hubungan antar manusia dengan sistem dengan budaya dan termasuk proses dalam pengambilan keputusan terhadap konflik, atas perubahan, terhadap emosi, dan keragaman. Di dalam modern era, pendekatan juga dilakukan dengan adanya perkembangan pada teknologi, adanya inovasi, adopsi model kerja fleksibel, dan keterlibatan karyawan. Pendekatan atau paradigma organisasi yang melibatkan pemikiran dan praktek pendekatan dimulai dengan pemecahan struktur tradisional, pentingnya komunikasi dan interaksi, berorientasi pada hasil dan kinerja, adopsi teknologi dan fleksibilitas tempat kerja, serta budaya kreatif dan inovatif. Pada postmodern era, fokus pada 3 aspek dalam mempertimbangkan komunikasi di organisasi, yaitu pentingnya citra dan identitas organisasi, adanya pergeseran dalam kegiatan perekonomian, di mana didominasi bidang jasa, dan munculnya hubungan kerja baru, yaitu pekerja sekali pakai. Terdapat 4 aspek dari perubahan di organisasi. Pertama, communication in the global marketplace. Komunikasi di pasar global merupakan pertukaran informasi, ide, pesan antar individu serta antara badan usaha di berbagai negara di dunia. Hal ini sangat penting pada era globalisasi, di mana bisnis, teknologi, dan hubungan internasional semakin terintegrasi. Dalam global marketplace terdiri dari beberapa jenis organisasi. Yang pertama, domestik. Domestik adalah organisasi yang mengidentifikasikan diri dengan satu negara dan budaya dominan. Yang kedua, multikultural. Sebuah organisasi yang sebagian besar mengidentifikasi diri dengan satu negara, namun menerima keberagaman budaya di antara anggotanya, di mana melibatkan pengakuan, penghargaan, dan integrasi berbagai latar belakang budaya, ras, etnis, agama, dan nilai-nilai di dalam lingkungan kerja. Organisasi multikultural selalu berusaha untuk menciptakan atmosfer bahwa setiap individu merasa dihargai, diakui, dan didukung tanpa memandang latar belakang budaya mereka. Yang ketiga, multinasional adalah organisasi yang mengidentifikasikan diri dengan satu kewarganegaraan sambil melakukan bisnis di beberapa atau banyak negara. Manajemen menyadari kebutuhan tenaga kerja multinasional, basis pelanggan, dan lingkungan kelembagaan. Organisasi ini memiliki kegiatan bisnis yang melibatkan operasi, produksi, atau pemasaran di beberapa negara dengan tujuan untuk memperluas jangkauan global dan mengakses berbagai pasar. Yang keempat adalah organisasi internasional, yaitu sebuah organisasi yang mengidentifikasikan diri dengan 2 atau lebih negara dengan kualitas budaya yang berbeda, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan, dan bersama-sama mengatasi tantangan atau masalah yang bersifat lintas batas. Kepentingan nasional yang berbeda diasumsikan ada dalam manajemen perusahaan, pada klien atau pelanggan, dan pada lingkungan kelembagaan. Dan yang terakhir adalah global, sebuah organisasi yang mengidentifikasikan diri dengan sistem global dan bukan negara tertentu. Di tempat kerja global ini, keanggotaan organisasi lebih diutamakan. Organisasi semacam ini biasanya tidak hanya beroperasi satu negara atau wilayah, melainkan melibatkan aktivitas bisnis di banyak negara di seluruh dunia.
Yang kedua adalah communication in era of shifting identity. Pada perekonomian global, beberapa nama perusahaan telah dikenal di seluruh dunia, sehingga identitas organisasi merupakan hal yang penting, di mana mengetahui apa yang diproduksi dan dijual, serta posisi organisasi terhadap isu-isu relevan saat ini. Organisasi ini akan selalu berusaha untuk beradaptasi terhadap lingkungan, kemudian membentuk lingkungan tersebut melalui kehadirannya, melalui apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan. Dalam era di mana masyarakat menjadi semakin multikultural dan identitas individu menjadi semakin kompleks, maka komunikasi bertujuan untuk menangani keragaman identitas. Ini mencakup penghargaan terhadap perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang lainnya. Yang ketiga, communication in a service economy. Komunikasi tidak hanya melibatkan pertukaran informasi antara individu atau entitas, tapi juga melibatkan pemahaman, negosiasi, dan interaksi yang efektif untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Komunikasi organisasi melibatkan jenis bisnis pada dunia organisasi. Pada tahun-tahun setelah revolusi industri, sebagian besar organisasi menganggap penciptaan benda sebagai tujuan utama. Namun sesungguhnya faktor paling penting dalam bisnis adalah pelayanan. Dan pada masa sekarang ini, sekitar 90% perekonomian dikuasai oleh perusahaan jasa, meliputi retail, jasa keuangan, transportasi, layanan kesehatan, dan konstruksi. Bentuk layanan dari perusahaan jasa ini akan berdampak pada kepuasan dan perilaku pelanggan. Yang keempat adalah communication in the age of disposable workers. Adalah bagaimana komunikasi berlangsung di era di mana pekerja dianggap atau diberlakukan sebagai barang pakai, atau sumber daya yang dapat digantikan dengan mudah. Istilah ini mencerminkan fenomena di dunia kerja saat ini, di mana loyalitas antara perusahaan dan pekerja cenderung menurun, dan pekerja seringkali dianggap sebagai aset yang dapat digantikan dengan cepat. Individu dapat memilih untuk bekerja sebagai pekerja sementara, telecommute, bekerja paruh waktu, atau masuk dan keluar dari dunia kerja pada berbagai tahap kehidupan mereka, di mana hal ini berimplikasi pada faktor keuangan bagi para pekerja sekali pakai tersebut. Poin berikutnya terkait jurnal, di mana jurnal ini membahas mengenai peran manajemen perubahan terhadap kemajuan organisasi. Perubahan merupakan proses yang tidak bisa dihindari oleh suatu organisasi. Perubahan organisasi ini merupakan perpindahan dari keadaan sekarang menuju keadaan di masa yang akan datang dengan tujuan meningkatkan kemampuan dari organisasi tersebut. Sebuah organisasi akan selalu mengalami perubahan untuk mengantisipasi dan menghadapi tantangan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Perubahan organisasi sendiri bisa dari luar maupun dari dalam, bisa secara terencana maupun perubahan secara struktural. Manajemen dalam sebuah organisasi diperlukan untuk membantu proses perubahan agar organisasi dapat meningkatkan kemajuannya melalui perubahan yang telah dilakukan. Perubahan organisasi tidak selamanya diterima dengan baik, karena itu di setiap perubahan pasti ada perlawanan. Perubahan organisasi pun tidak selamanya bisa berujung baik, tapi bisa juga berpotensi menjadi ancaman kegagalan pada organisasi tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan perubahan, suatu organisasi memerlukan manajemen yang baik, yang bertujuan untuk dapat mengawal proses perubahan sehingga sesuai dengan target yang diinginkan. Untuk hal ini, kami mencoba melihat jurnal dari e-Improvement, yaitu jurnal ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang mana dilakukan oleh rekan-rekan dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan judul Peran Manajemen Perubahan Terhadap Kemajuan Organisasi. Organisasi dituntut untuk siap akan adanya perubahan lingkungan sekitar dan pengembangan individual masing-masing anggota. Perubahan organisasi menjadi sesuatu hal yang sangat diperlukan dalam perkembangan dunia pada saat ini, di mana perubahan organisasi memiliki ciri-ciri, yakni seluruh anggota melakukan berbagai upaya adaptasi di masa yang akan datang, sehingga dalam pengertian lain perubahan organisasi merupakan serangkaian proses untuk menentukan sikap organisasi terhadap kondisi lingkungan yang nantinya akan dihadapi. Faktor pendorong dari perubahan organisasi menurut Sobirin dalam Utami dan kawan-kawan pada tahun 2017 bahwa ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu perkembangan teknologi dan semakin mengintegrasikan ekonomi internasional, dan yang faktor internal adalah dua hal inti seperti perubahan struktural meliputi strategi setiap organisasi dalam menghadapi perubahan dan struktur organisasi sendiri.
Kemudian perubahan kultural meliputi berubahnya perilaku pribadi masing-masing anggota di dalam organisasi tersebut, serta adanya kebijakan sumber daya manusia di organisasi. Permasalahan dalam melakukan perubahan organisasi menurut Agustiawan tahun 2011 adalah kebiasaan lama setiap anggota yang masih melekat sehingga sulit untuk menerima perubahan. Sedangkan menurut Robbins dan Timothy masih di dalam buku Agustiawan 2011 bahwa kesulitan untuk menerapkan perubahan yaitu adanya faktor internal seperti dugaan akan adanya dampak buruk pada dirinya ketika menerapkan perubahan dan rasa aman yang terganggu dengan adanya perubahan tersebut. Kita dapat kami simpulkan bahwa perubahan organisasi merupakan satu pembaharuan keadaan, kebijakan strategi maupun kondisi yang berlaku sebelumnya yang kemudian diganti untuk diterapkan pada waktu yang akan datang. Perubahan organisasi seringkali dicirikan sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi kerja setiap anggota untuk melangkah ke arah yang lebih maju sehingga cepat tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Kesempatan ini kami mengangkat terkait usaha jasa, yaitu atas ojek yang biasa kita kenal sebagai ojek pangkalan tentunya. Dan kenapa kita angkat hal ini? Karena ini merupakan satu hal yang dekat dengan masyarakat, bahkan saya sendiri juga suka menggunakan jasa layanan ini. Nah, pada awalnya kita memahami bahwa di Indonesia, di ibu kota terutama, adanya jasa ojek pangkalan yang biasanya berada di sudut-sudut lokasi perkantoran atau perumahan. Nah, jasa ojek pangkalan ini sangat bermanfaat bagi kita para pekerja di ibu kota tentunya yang sangat akrab dengan kemacetan di jalan. Ojek pangkalan dengan Gojek. Nah, seperti kita ketahui, ojek pangkalan itu bertujuan untuk menembus kemacetan, membantu para penggunanya dalam menembus kemacetan yang ada di ibu kota. Namun, terdapat beberapa kelemahan dari ojek pangkalan. Yang pertama adalah para pengguna harus ke lokasi ojek pangkalan, armada ojek pangkalannya seringkali terbatas, dan alotnya negosiasi harga seringkali agak membutuhkan waktu untuk mencapai satu kesepakatan terkait harga. Melihat fenomena seperti ini, di satu sisi ojek ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun terdapat beberapa kelemahan, maka dengan luar biasanya anak bangsa bisa menciptakan satu solusi atau jalan keluar untuk mengatasi permasalahan ini, di mana jasa tersebut tetap ada, tapi segala kelemahan-kelemahannya bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan, yaitu dengan adanya PT Gojek Indonesia. Sejarah dari Gojek sendiri, pada tahun 2010 Gojek ini berdiri di Jakarta. Awalnya hanya terdiri dari 20 ojek dengan satu call center dan satu misi untuk menyelesaikan masalah kemacetan di masyarakat Indonesia, khususnya menembus kemacetan. Lalu tahun 2015 aplikasi Gojek dibuat. Ada kenaikan pesanan dari 3.000 per hari menjadi 10.000 per hari. Ekspansi keluar kota, lalu melihat kesempatan untuk ekspansi ke ranah pesan antar makanan. Jadi tidak hanya untuk mengantar pelanggan dari satu tempat ke tempat tujuan, tapi juga mulai merambah ke pesan antar makanan, penjualan tiket, dan lain-lain. Lalu di tahun 2016, Gojek menjadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia dengan kenaikan pesanan menjadi 300.000 per hari. Lebih dari 30.000 teman di Pebble juga bergabung dengan Gojek. Lalu di tahun 2017, peringkat 17 di antara 20 perusahaan yang mengubah dunia versi Fortune. Tumbuh 3.600 kali lipat dalam 18 bulan. Merupakan salah satu perusahaan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Lalu di tahun 2018 melakukan ekspansi ke Vietnam dan Thailand dengan transaksi yang terus tumbuh sampai 1.100 kali lipat. 2019 mendapatkan penghargaan Fortune Favorite lagi. Gojek punya lebih dari 20 produk, 2 juta mitra driver, pendanaan seri F dari Google, Tencent, JD.com, dan Mitsubishi. Di tahun 2020, Gojek menyatukan aplikasi Gojek di Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dan GoFood, yang merupakan salah satu layanan dari Gojek, menjadi aplikasi paling berguna dan ramah pengguna di dunia, terutama saat pandemi. Luar biasa karena kita tidak pernah tahu tiba-tiba kita menghadapi satu kondisi dunia, terutama kondisi pandemi. Kehadiran Gojek dengan berbagai layanan ini sangat membantu bagi kita yang harus work from home atau yang harus sekolah dari rumah. Lalu di tahun 2021, Gojek dan Tokopedia bergabung menjadi GoTo, yaitu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dan menjadi ekosistem GoTo untuk semua kebutuhan sehari-hari.
Histori dari Gojek adalah awalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sebagai dasar hukumnya berdirinya Gojek. Dalam prakteknya, PT Gojek Indonesia terdaftar di Kementerian Kumham sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi. Perusahaan ini sebagai penghubung antara konsumen dengan pengemudi ojek secara mudah. Ini adalah struktur organisasi PT Gojek. Cara Gojek bekerja, Gojek adalah salah satu startup teknologi di Indonesia sebagai layanan kurir, transportasi, dan belanja dengan melegitimasi ojek informal. Pengemudi dilengkapi seragam hijau, helm, dan seluler, serta mengaturnya melalui aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna memesan. Layanan Gojek sendiri terdiri dari ada GoRide Transport, ada GoCar, ada GoUber, ada GoFood, GoSend, ada GoMart, lalu ada GoBox, GoMessage, GoClean, GoGlam, GoTix, GoBusway, GoMet, GoAuto, GoPul. Demikian paparan kami dan terima kasih sudah menonton.